Dihina karena kerja jadi kuli bangunan di luar negeri. Tapi siapa sangka, pria ini ternyata menyimpan rahasia besar yang bikin calon mertuanya melongo. Halo teman-teman, selamat datang di channel Montesa YT. Di video kali ini, kita akan bahas kisah inspiratif dan bikin emosi tentang seorang TKI Indonesia yang diremehkan mentah-mentah oleh calon mertuanya, hanya karena profesinya. Tapi ternyata, dia diam-diam adalah investor sukses dengan banyak saham dan cuan dari Bitcoin yang nggak main-main. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian setuju bahwa jangan pernah menilai orang dari luarnya saja. Klik tombol subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dan tulis di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana, biar kita bisa saling sapa dan tahu seberapa luas keluarga kita di channel ini. Namanya Fatlan, umurnya baru menginjak 30 tahun. Ia berasal dari sebuah desa kecil di Sulawesi Selatan, anak ketiga dari 5 bersaudara. Lahir dari keluarga sederhana yang hidup pas-pasan, tapi kaya akan nilai-nilai kerja keras dan kejujuran. 4 tahun lalu, saat usianya baru 26 tahun, Fatlan memutuskan untuk merantau jauh dari tanah kelahirannya. Ia pergi ke Hong Kong, bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk bekerja. Dan bukan kerja kantoran atau profesi bergengsi, Fatlan adalah seorang TKI yang bekerja sebagai kuli bangunan. Panas terik, debu, dan luka-luka kecil di tangan sudah menjadi bagian dari harinya. Tapi Fatlan bukan pria yang suka mengeluh. Ia memilih diam, bekerja, dan menyimpan semua lelahnya dalam doa dan rindu kepada keluarga di kampung. Yang tak banyak orang tahu, di balik tubuh yang lelah dan tangan yang kasar, Fatlan punya satu kebiasaan yang tak biasa. Ia suka membaca. Ya, di sela-sela istirahatnya, saat teman-temannya tertidur kelelahan, Fatlan membuka buku-buku tentang ekonomi, saham, dan investasi. Ia belajar sendiri, dari buku-buku bekas, artikel online, dan forum-forum investasi yang kadang bahkan menggunakan bahasa Inggris. Tak mudah, tapi Fatlan sabar. Ia percaya, kerja keras fisik bisa bertahan beberapa tahun, tapi kerja cerdas akan membawanya ke masa depan yang lebih panjang. Namun bagi orang-orang di sekitarnya, Fatlan hanyalah seorang kuli. Tidak ada yang istimewa, ia hanya dianggap buruh biasa, seseorang yang tidak mungkin punya masa depan cerah. Dan stigma itu akan menjadi awal dari kisah pahit sekaligus luar biasa yang akan kalian dengar hari ini. Selama 4 tahun hidup di Hong Kong sebagai kuli bangunan, Fatlan menjalani hidup dengan disiplin yang luar biasa. Gajinya memang cukup besar untuk ukuran pekerja kasar, sekitar 30 juta rupiah setiap bulan. Namun, biaya hidup di kota besar ini sangat tinggi. Sewa kamar, makan, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari harus dia tanggung sendiri. Tapi Fatlan punya tujuan yang jelas. Ia tahu betul, kerja keras fisik saja tidak cukup untuk membangun masa depan. Maka dari penghasilannya, ia membagi 3 bagian. Sebagian ia kirimkan untuk membantu orang tuanya di Sulawesi Selatan. Sebagian lagi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dan sisanya, ia simpan dengan sangat ketat. Fatlan mampu menabung sekitar 30% dari gajinya. Itu bukan jumlah yang sedikit, apalagi di kota sebesar Hong Kong. Dengan tekad dan kesabaran, ia hidup sangat sederhana, jauh dari kata foya-foya. Tidak ada pesta, tidak ada barang mewah, hanya kerja dan menabung. 2 tahun berlalu dengan disiplin seperti itu, tabungan Fatlan pun perlahan bertambah menjadi ratusan juta rupiah. Dari uang itulah, Fatlan mulai berani berinvestasi. Sekitar 70% tabungannya ia pakai untuk membeli saham, sesuatu yang ia pelajari sendiri dari buku dan forum investasi yang dibacanya selama ini. Beruntung, Fatlan belum pernah mengalami kerugian besar selama bermain saham. Ilmunya tentang investasi cukup membantunya meraih keuntungan yang stabil. Tidak hanya itu, ia juga mengenal dunia Bitcoin dan mulai menginvestasikan sebagian dananya di sana. Dari Bitcoin, hartanya semakin bertambah. Namun meski sudah berhasil mengumpulkan kekayaan yang cukup, Fatlan tetap memilih untuk tampil sederhana. Ia tidak ingin orang lain tahu tentang keberhasilannya. Ia tetap bekerja sebagai kuli bangunan, bukan karena terpaksa, tapi untuk mengisi waktu dan menjaga rasa rendah hati. Hanya keluarga dekatnya yang tahu tentang hartanya. Bahkan ia telah membantu ekonomi keluarganya di kampung halaman dengan membelikan rumah dan memberikan modal usaha bagi orang tuanya. Suatu sore, selepas bekerja, Fatlan mampir ke sebuah minimarket kecil di dekat tempat tinggalnya. Ia ingin membeli minuman kaleng untuk menghilangkan dahaga setelah seharian bekerja keras. Di sana sudah ada seorang wanita muda, namanya Mei, yang juga membeli minuman kaleng. Namun, mungkin karena sedang banyak pikiran, Mei lupa mengambil minuman kalengnya setelah membayar dan sudah keluar dari minimarket.
Fatlan masuk ke minimarket itu, dan tepat saat itu Mei menyadari minuman kalengnya tertinggal. Ia pun bergegas kembali ke dalam toko. Saat Mei kembali, ia melihat Fatlan berdiri di depan pintu minimarket sambil memegang minuman kaleng yang persis sama dengan minuman yang Mei beli. Dalam keadaan bingung dan terburu-buru, tanpa berkata apa-apa, Mei langsung merampas minuman kaleng itu dari tangan Fatlan dan meminumnya di depan pria itu. Fatlan hanya terdiam, heran tapi tidak marah. Tidak lama kemudian, penjaga minimarket keluar dan memberitahu Mei bahwa minuman kalengnya tadi memang tertinggal dan belum diambil. Mendengar itu, Mei langsung merasa malu besar. Ia segera meminta maaf pada Fatlan, yang dengan tulus hanya tertawa kecil dan memaafkannya. Momen itulah yang menjadi awal pertemuan mereka berdua. Mereka pun pulang bersama berjalan kaki sambil saling berbicara dan berkenalan satu sama lain. Setelah pertemuan pertama yang tak terduga di minimarket itu, Fatlan dan Mei mulai sering bertemu. Awalnya hanya kebetulan, tapi lama-kelamaan menjadi kebiasaan yang mereka tunggu-tunggu setiap harinya. Setiap sore, setelah Fatlan pulang kerja, mereka bertemu di sebuah taman kota kecil yang rindang di tengah hiruk-pikuk Hong Kong. Duduk di bangku taman yang sederhana, mereka berbincang tentang banyak hal, dari cerita masa kecil, mimpi-mimpi yang ingin mereka raih, hingga hal-hal sederhana yang membuat mereka bahagia. Mei mulai melihat sisi lain dari Fatlan yang tidak pernah ia temui pada pria lain. Fatlan adalah sosok yang sangat baik dan sopan. Dia tak pernah bicara besar-besaran tentang dirinya, tetapi tutur katanya yang lembut dan sikapnya yang jujur membuat Mei nyaman berada di dekatnya. Meski Mei tahu bahwa pekerjaan Fatlan hanyalah sebagai kuli bangunan, profesi yang selama ini dianggap rendah oleh sebagian orang, hatinya tetap tertarik pada Fatlan. Baginya, pekerjaan bukanlah segalanya. Yang paling penting adalah ketulusan dan hati yang baik. Waktu terus berjalan, dan hubungan mereka semakin dekat. Mereka saling mengenal, saling menguatkan, dan saling mendukung impian masing-masing. Hingga suatu malam yang spesial, mereka memutuskan untuk makan malam bersama di sebuah warung sederhana, jauh dari gemerlap kota. Suasana hangat dan intim mengelilingi mereka. Di bawah cahaya lampu temaram warung itu, Fatlan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan suara penuh harap dan ketulusan, ia menyatakan cintanya kepada Mei. Mei terkejut, namun, dalam hati dia menyadari bahwa sebenarnya dia juga menyimpan rasa yang sama. Tanpa pikir panjang, Mei menerima cinta Fatlan. Mereka pun resmi menjadi sepasang kekasih, memulai perjalanan baru bersama. Hari-hari berlalu dengan manis, hubungan mereka makin erat dan penuh kebahagiaan. Hingga suatu hari, Mei mengajak Fatlan untuk bertemu dengan orang tuanya. Ia ingin memperkenalkan pria yang sudah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Malam itu, Fatlan datang ke rumah Mei dengan hati yang penuh harap. Ia ingin menunjukkan bahwa ia serius dan siap menerima tanggung jawab sebagai pasangan Mei. Namun, saat Fatlan bertemu dengan orang tua Mei, suasana berubah menjadi tegang. Orang tua Mei menyambut Fatlan dengan pandangan sinis. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa anak perempuan mereka memilih seorang kuli bangunan sebagai calon suami. Dengan kata-kata yang tajam dan penuh hinaan, mereka merendahkan Fatlan, mereka meremehkan pekerjaannya, mempertanyakan masa depannya, dan mengatakan bahwa Fatlan tidak pantas untuk Mei. Fatlan mendengar semuanya dengan sabar. Ia tidak membalas hinaan itu dengan kemarahan atau kata-kata kasar. Dia hanya diam, menahan perasaan yang bercampur antara sedih dan kecewa. Setelah pertemuan itu, Fatlan pulang dengan tenang. Ia tidak ingin memperkeruh keadaan, apalagi membalas hinaan dengan kata-kata. Baginya, waktu dan perjuanganlah yang akan membuktikan siapa dia sebenarnya. Setelah malam yang penuh luka itu, Mei merasa terpukul. Ia tidak menyangka orang tuanya akan sekeras itu pada Fatlan. Bagi Mei, Fatlan adalah pria yang jujur, sopan, dan punya hati yang luar biasa. Tapi bagi kedua orang tuanya, status sosial dan materi adalah segalanya. Meski sedih, Mei tidak goyah. Ia tetap memilih mencintai Fatlan. Setiap sore, mereka tetap bertemu seperti biasa di taman kota yang menjadi saksi perjalanan cinta mereka. Di sana, Mei sering menangis di bahu Fatlan, meminta maaf atas sikap keluarganya. Dan seperti biasa, Fatlan hanya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Mei, hati orang bisa berubah, asalkan kita tetap sabar." Mei tidak tahu siapa sebenarnya pria yang ia cintai. Ia hanya tahu bahwa Fatlan adalah kuli bangunan yang sederhana, yang hidup hemat, dan selalu punya pandangan hidup yang dalam. Tapi di balik kesederhanaan itu, tersembunyi dunia lain yang selama ini disembunyikan Fatlan. Suatu hari,
diadakan sebuah seminar investasi yang cukup besar di Hong Kong. Salah satu pembicara utamanya adalah seorang investor muda dari Asia Tenggara yang sukses di bidang saham dan cryptocurrency. Tak banyak yang tahu, pria itu adalah Fatlan, yang selama ini menggunakan nama samaran dalam dunia investasi dan tidak pernah menampilkan wajahnya di media. Secara kebetulan, Ayah Mei, yang memiliki latar belakang bisnis, menghadiri seminar itu. Ia sangat tertarik dengan pembicara muda yang tenang, cerdas, dan punya strategi investasi yang luar biasa. Dalam hati, ia mengagumi pria itu, tanpa tahu siapa sebenarnya dia. Namun segalanya berubah ketika sesi akhir seminar tiba. Moderator menyebutkan, dan inilah yang membuat beliau unik, selain menjadi investor sukses, beliau tetap bekerja sebagai tenaga bangunan di Hong Kong. Bagi beliau, pekerjaan bukan ukuran nilai manusia. Ruangan jadi hening. Ayah Mei perlahan berdiri dari kursinya, wajahnya pucat. Saat nama lengkap Fatlan disebut, tubuhnya serasa membeku. Pria yang ia hina, ternyata adalah pria yang selama ini ia kagumi. Beberapa hari kemudian, Fatlan menerima undangan makan malam dari keluarga Mei. Kali ini bukan dari Mei, tapi langsung dari orang tuanya. Ia datang seperti biasa, dengan pakaian sederhana dan senyum hangat. Di ruang makan itu, suasananya berbeda. Tak ada lagi tatapan sinis. Ayah Mei berdiri dari kursinya, mendekati Fatlan, dan dengan nada pelan tapi tulus berkata, "Fatlan, kami minta maaf. Kami terlalu cepat menilai, terlalu buta oleh status." Fatlan hanya tersenyum. Ia tidak menunjukkan kesombongan, tidak membawa catatan keberhasilannya. Ia menatap kedua orang tua Mei dan berkata dengan tenang, "Saya tidak pernah merasa rendah, saya cuma belum sempat bicara." Kalimat itu seperti petir yang menyambar pelan, tapi dalam, menggugah hati siapapun yang mendengarnya. Beberapa bulan kemudian, pernikahan sederhana namun hangat digelar, tidak mewah, tapi penuh kebahagiaan. Fatlan dan Mei bersanding, bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai dua jiwa yang saling percaya dan bertahan dalam ujian. Kehidupan mereka pun dimulai, bukan dari status sosial yang tinggi, bukan dari kemewahan, tapi dari pondasi yang kuat, kejujuran, kesetiaan, dan cinta yang tulus. Dan dari seorang pria yang pernah diremehkan karena kerja kuli bangunan, dunia akhirnya tahu bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan dari pekerjaannya, tapi dari hatinya. Tidak semua kisah cinta harus dimulai dari kemewahan, dan tidak semua penghinaan harus dibalas dengan kemarahan. Kadang, diam adalah bentuk kekuatan terbesar, dan kesederhanaan adalah jubah yang paling mulia dari mereka yang berhati kaya. Fatlan telah membuktikan bahwa kerja keras, ketekunan, dan sikap rendah hati bisa membungkam ribuan penilaian yang salah. Ia tidak pernah membusungkan dada meski hartanya terus bertambah. Ia tidak merasa tinggi meski banyak orang memujanya setelah tahu siapa dia sebenarnya. Yang ia tahu hanyalah satu, menjadi manusia yang berguna, bagi keluarga, bagi orang lain, dan bagi wanita yang ia cintai, Mei. Dari seorang kuli bangunan yang dicibir, Fatlan menjadi teladan, bukan karena kekayaannya, tapi karena sikapnya. Dan kini, ia hidup bahagia bersama Mei, dengan cinta yang tumbuh bukan karena status, tapi karena ketulusan. Sobat, pernahkah kamu diremehkan hanya karena pekerjaanmu atau penampilanmu? Pernahkah orang-orang meragukan masa depanmu, seolah mereka tahu segalanya tentang hidupmu? Jika iya, ingatlah satu hal. Kita tidak pernah hidup untuk memuaskan pandangan orang lain, tapi kita hidup untuk memperjuangkan apa yang kita yakini benar, dan untuk orang-orang yang percaya pada kita, meski dunia meremehkan. Kalau kamu merasa kisah ini menyentuh hati, bantu sebarkan semangat ini ke lebih banyak orang dengan menekan tombol like. Jangan lupa subscribe, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya yang bisa menguatkan hati dan membuka pikiran. Dan sekarang, tulis di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana? Serta, apakah kamu pernah mengalami hal serupa seperti Fatlan? Aku ingin dengar ceritamu, karena di balik setiap orang biasa, bisa jadi, tersimpan kisah luar biasa.